semakin dipukul, kami akan menjadi pedang-pedang yang terhunus yang siap berada di leher para lawan-lawan, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Bangsat Anda seperti itu. Tidak usah membuat kekacauan di Indonesia. Kami bisa menerima Anda dengan baik asalkan Anda baik. Kami bisa menghormati Anda asalkan Anda menghormati kami. Tapi kalau Anda mempecundangi kami, menginjak kiai kami, menyingkat negara kami, menginjak bangsa kami juga bisa mengusir kalian semua dari Indonesia. Saya sampaikan sekali lagi, Mabes Polri, saya selama ini diam. Saya selama ini diam, ya. Maka saya sampaikan sekarang dengan tegas, dan saya bukan cuma di lidah, saudara-saudara. Ya, lidah saya bukan cuma di lidah. Nyali sama mulut saya bisa diadu, lebih besar nyali saya daripada mulut saya, saudara-saudara. Saya nggak banyak ngomong. Maka saya sampaikan kepada pemerintah, khususnya Mabes Polri dan pihak kepolisian, ya. Kita berikan mereka waktu, karena polisi juga butuh waktu, ya. Tangkap Fuad. Dari mana-mana, menteri-menteri, gubernur, pejabat-pejabat, ulama, kiai, semua telah memberikan respon yang tegas untuk memproses hukum Fuad. Tapi kalau sampai, saya sampaikan, kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Madura, saya tanya, andaikan Fuad tidak diproses, siap kita berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap kita berjihad? Siap bela ulama? Siap bela habaib? Siap bela kiai? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Jadi kalau negara pengen aman, damai, tentram, maka tangkap para pemecah belah Ini saudara-saudara kalian, menurut saya adalah bentuk kejahatan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, dan saya mohon kepada seluruh aparat dan pemerintah, jangan tinggal diam, bergeraklah kalian membela bangsa dan negara ini yang sudah diacak-acak oleh orang. Mungkin apa badan? Mungkin apa badan? Para sedulur, maka dari itu para saya minta kepada kaum Ba'alwi, hiduplah dengan tentram di Indonesia. Kami tahu kalian itu di negaranya negara miskin, gak ada apa-apanya. Kalau memang negara kalian itu adalah negara yang penuh barokah, kalau memang negara kalian itu adalah negara tempatnya wali, semua doa diijabahi. Saya mohon kepada kalian kembali kepada negara kalian, jangan di Indonesia. Kenapa betul? Subhanallah, berkali-kali Indonesia dicaci maki, berkali-kali pemerintahnya dicaci maki, berkali-kali saudara-saudara yang pejabat-pejabat lambang negaranya dicaci maki, semua dicaci maki, semua iblis, semua dajjal, semua setan. Masya Allah, astagfir. Ini kemudian merecoki anak-anak cucu kita, merecoki anak cucu kita, mendoktrin dengan doktrin yang tidak benar, mengagungkan klan-klan mereka di atas yang lainnya. Dan ini adalah bukan terjadi di Indonesia saja, tetapi sudah terjadi di zaman dahulu. Saudara-saudara sekalian, yang diagung-agungkan oleh mereka adalah Al-Faqihul Muqaddam. Kalian baca kitabnya, kitab Al-Ghurar, Al-Faqihul Muqaddam, bagaimana di framing, bagaimana diklaim oleh mereka. Ada salah satu tulisannya, mereka mengatakan, wala nufaddilu alaihi ahadan illa ayyakuna minal anbiya'i wal mursalin. Kami bangsa habaib, kami bangsa Ba'alwi tidak akan mengunggulkan seseorang di atas Faqih Muqaddam kecuali para nabi, para rasul. Jadi artinya Faqih Muqaddam itu di bawah setelah nabi dan rasul, berarti artinya Faqih Muqaddam lebih hebat daripada sahabat, Faqih Muqaddam lebih hebat daripada tabi'in, lebih hebat daripada Imam Syafi'i, lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Inilah bentuk pembelokan peradaban Islam yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Nahdlatul Ulama bergerak, rakyat bergerak, tidak ada kata mundur, tidak ada toleransi. Kali penyesatan terhadap bangsa, penghancuran. Kenapa badan? Kenapa badan?
Para syarek, para rasul. Makanya saudara-saudara, hidup yang tentang di sini Pak Ali, jangan suka belok-belokkan sejarah, jangan suka macam-macam. Enggak usah mengadu domba antara rakyat Indonesia, enggak usah mengadu domba antara rakyat Indonesia, enggak usah sok berani-beranian. Mari kita perang, perangi mereka. Tidak usah sok bareng-barengan. Anda punya keberanian, kami adalah darah pejuang, tidak akan mundur menghadapi Anda. Oh, jadi sang kabung benak si dewek-dewek si perang, memang peran putih dan gasmu dewek apa? Gimana dan perjuangan Wali Songo Indonesia bukan diciptakan untuk perang. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bukan diciptakan untuk membenci seseorang, tapi untuk membereskan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa betul? Saudara-saudara sekalian, maka dari itu saudara-saudara sekalian, kita semua harus bangkit semuanya. Jangan sampai kita terdoktrin oleh doktrin-doktrin yang tidak benar. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali saudara sekalian, kalau mereka memuji Hadramaut sangat luar biasa, kalau mereka memuji Tarim sangat luar biasa, seolah-olah Tarim dan Hadramaut itu adalah lebih hebat dari Madinah dan Mekah. Kalian baca itu kitabnya Al-Fawaidul Mukhtarah, kalamnya Habib Zain bin Smith. Saya kaget begitu baca. Subhanallah. Ini bisa-bisa yang dibelokkan bukan sekedar rakyat Indonesia, bukan sekedar Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi ini juga rupanya mereka akan membelokkan sejarah peradaban Islam secara keseluruhan. Hati-hati saudara sekalian, karena mereka hidupnya banyak di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, mereka kerap mendoktrin orang Indonesia. Kiai Ma'ruf Amin, seorang ulama besar ahli fikih yang tidak ada tandingannya di Indonesia, seorang sesepuh Nahdlatul Ulama, disebut dengan kata-kata yang tidak pantas oleh oknum Habib yang jahil, yang ilmunya jauh di bawah Kiai Ma'ruf Amin, tapi merasa dirinya lebih hebat daripada malaikat. Kiai Ma'ruf Amin disebutnya babi, dan itu ngajari kepada jamaahnya. Ada videonya. Anda jangan mengelak, satu kata berhenti. Kalau Anda tidak berhenti juga ngacak-ngacak Indonesia, membelokkan sejarah Indonesia, mengacaukan Indonesia, maka pengurus Wali Songo, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu apa saudara-saudara akan mengadakan musyawarah nasional dari Sabang sampai Merauke untuk diusulkan amanat kepada DPR untuk mempertanyakan status keluarga negaraannya. Kalau seumpama masih ngeyel, cabut, pulangkan mereka ke negaranya. Daripada buat rusuh di Indonesia, mereka tidak nurut terhadap, tidak patuh, tidak setia kepada Indonesia. Ngurus wong sing ora setia marang Indonesia, susah nemen balik mana ngono nyaman tewek di negara dewek. Kenapa? Kalau Anda berada di negara Indonesia, hidup di tanah Indonesia, makan di tanah Indonesia, minum di tanah Indonesia, hidup di tanah Indonesia, Anda harus patuh dengan apa yang ada di Indonesia. Hormati Indonesia, bukan kami menghormati Anda. Anda harus menghormati Indonesia. Ini seolah-olah Indonesia dikafir-kafir. Nek Tarim Hadramaut sampai di framingnya, salah satu kehebatan Tarim adalah di sana tidak ada sesuatu dia ambil dari perkara yang haram. Endasmu. Di sana itu ada orang nanam maling, di sana itu tidak ada sesuatu di muhtaj, tidak ada orang yang membutuhkan, tidak orang fakir miskin. Padahal catatan data yang namanya Yaman itu adalah negara miskin di dunia. Kalau Anda di sana tidak ada orang yang miskin, pulang Anda ke Yaman, kamu di Indonesia. Anda datang ke Indonesia mengkafir-kafir Indonesia. Anda tidak tahu perjuangan Wali Songo, Anda tidak tahu perjuangan leluhur kami, perjuangan para pahlawan. Anda hanya bisa mencaci maki, menggerakkan masyarakat, meracuni masyarakat Purwokerto dan orang Indonesia untuk benci kepada negaranya, untuk benci kepada leluhurnya, untuk benci kepada benderanya, untuk benci kepada lambang negaranya. Bangsat Anda seperti itu. Kenapa betul? Kenapa betul? Saudara-saudara sekalian, maka dari itu kami tidak pernah benci kepada siapapun. Tapi Anda, wahai kaum Wahabi dan Ba'awi, hiduplah di Indonesia secara tenang. Gimana? Tidak usah membuat kekacauan di Indonesia. Kami bisa menerima Anda dengan baik asalkan Anda baik. Kami bisa menghormati Anda asalkan Anda menghormati kami. Tapi kalau Anda mempecundangi kami, menginjak kiai kami, menginjak negara kami, menginjak bangsa kami, kami juga bisa mengusir kalian semua dari Indonesia. Gina pematan, saudara-saudara sekalian, hiduplah di Indonesia dengan damai. Masuklah ke dalam Nahdlatul Ulama, kita sholawatan bareng, kita kemudian baca zikir bareng. Usah kemudian satu, nomor selanjutnya, kalau memang secara ilmiah Anda tidak terkonfirmasi sebagai cucunya Rasulullah, tidak usah dipertahankan, tidak usah memaksa orang untuk percaya. Ini kadang-kadang memaksa orang suruh percaya. Orang Purwokerto yang tidak percaya kepada Habib berarti hukumnya kafir. Hukum yang mana? Dari mana ente ngomong? Kinamadan.
Mazhab siapa seperti itu? Dikira yang namanya orang Indonesia nggak ada yang pintar agama, dan Sabang sampai Merauke Indonesia pintar agama. Indonesia dipenuhi oleh ulama-ulama yang cerdas. Seorang Ki Imaduddin Al-Bantani, satu orang belum bisa melawan berapa Habib. Ginamatan. Maka saudara-saudara sekalian, kami tidak bermaksud jelek kepada kalian semua. Kami tidak bermaksud memusuhi kalian semua, tidak. Tapi kami mengatakan hiduplah di Indonesia dengan tenang, dengan damai. Jadi rakyat Indonesia dan umatnya Rasulullah yang terbaik. Maka kami akan menerima semuanya. Jangan macam-macam meracuni Indonesia, mengadu domba rakyat Indonesia atas nama nasionalisme, atas nama agama, atas nama yang lainnya, disuruh benci kepada tanah air dan bangsanya. Subhanallah. Kenapa badan?